Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami perwakilan dari mahasiswa Polinema akan mendiskusikan tentang positif negatifnya belajar online. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurul Hikmah sebagai moderator dan ada Vira Ilanufika dan Mbak Yola Distinas Yola Disti Arsitarani sebagai pemateri. Mungkin bisa dimulai diskusinya. Terima kasih Mbak Nurul atas waktunya. Nah, di sini saya akan menyampaikan hal positif nih bagi saya mengenai belajar online. Yaitu belajar online sebenarnya positifnya itu kan di saat ini lagi era pandemi ya. Jadi kita bisa menghindari kerumunan. Terus kan nggak ya melancarkan kegiatan PPKM dari pemerintah seperti itu bagi saya. Dan juga bisa banyak waktu di rumah membantu orang tua mungkin gitu, seperti itu. Tapi menurut saya pribadi untuk belajar online ini kurang efektif ya untuk para siswa atau bahkan para mahasiswa, karena kurang efektif karena kita selama melakukan pembelajaran itu online. Bagaimana akan seperti ini? Akan ada kendala ketika kita melakukan praktek ataupun pembelajaran. Karena saya rasa memang kurang efektif untuk pembelajaran online ini. Jadi, seperti itu. Mungkin kalau untuk prakteknya itu kan biasanya kalau untuk SD sih nggak begitu rumit ya prakteknya, mungkin bagi mahasiswa atau sekolah menengah ke atas lah atau sekolah menengah kejuruan itu prakteknya lebih sulit ya. Kalau mengenai hal praktek mungkin kita bisa datang ke sekolah begitu, kasih waktu sedikit lah untuk praktek offline. Tapi untuk selebihnya materi biasa itu ya lebih baik online saja, seperti itu, menghindari kerumunan lah gitu. Biar dampak, maksudnya biar COVID ini nggak melonjak terus gitu. Kasihan juga nanti orang-orang di rumah sakit, perawatnya itu nanti kebingungan. Saya ingin menambahkan juga kalau belajar online ini tentunya juga membutuhkan biaya ya, biaya berupa paket data dan juga fasilitas mengenai Wi-Fi atau paket data atau bahkan device-nya yang digunakan. Kan tidak semua orang menyanggupi. Ada beberapa orang yang mungkin tidak memiliki HP untuk melakukan pembelajaran secara online. Ada juga yang kadang terkendala oleh sinyal karena jaringannya yang buruk atau kondisi rumahnya yang susah sinyal seperti itu. Jadi sebenarnya banyak kendala yang dirasakan ketika para siswa atau mahasiswa melakukan pembelajaran online seperti itu. Seperti itu kalau menurut saya. Nah, kalau untuk device dan sinyal itu, kalau device mungkin sekarang kan banyak ya gadget yang murah gitu, jadi dan juga bisa kredit gitu kan, mungkin bisa lah diatasi. Dan sekarang kan eranya itu udah digital dan anak-anak kecil itu sudah bisa main gadget semua gitu, sudah punya gadget semua yang canggih-canggih, bahkan lebih canggih dari handphone kita sendiri gitu. Dan untuk masalah sinyal itu sepertinya dari pemerintah harus mengevaluasi lagi untuk bisa lebih memasang jaringan atau tower di tempat-tempat yang terpencil.
biar mereka itu bisa mengakses informasi dan mengakses internet gitu, biar nggak ketinggalan gitu. Mungkin untuk mengenai masalah fasilitas, saya rasa orang-orang yang kontra dengan pembelajaran online ini mungkin akan lebih terbantu jika fasilitas itu terpenuhi. Terlebih mungkin sinyal, saya memang ada sekarang ya bantuan berupa kuota untuk belajar online. Tapi bagaimana dengan yang device, terkendala dengan device? Mungkin pemerintah juga mulai memikirkan hal itu ya, karena tidak semua orang mampu untuk membeli device. Memang ada beberapa HP yang murah, tetapi kan kembali lagi tidak semua orang mampu untuk membelinya. Mungkin pemerintah bisa evaluasi lagi dilihat dari fasilitas yang dibutuhkan ketika kita belajar online. Mengenai efektif tidaknya pembelajaran online, memang saya akui kalau belajar online ini kurang efektif. Lebih efektif ketika kita melaksanakan pembelajaran secara langsung. Tetapi itu kembali kepada kebijakan pemerintah ya. Karena apalagi sekarang kita di era pandemi ini lebih berhati-hati agar angka kenaikan COVID itu tidak terus bertambah. Seperti itu. Nah, untuk device-nya yang jadi kendala itu, ya kan sekarang itu banyak ya bantuan yang disediakan oleh pemerintah bagi siswa atau mahasiswa yang mungkin orang tuanya kurang mampu gitu. Jadi misalnya mungkin dibantu dengan bantuan tersebut seperti KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kita kan bisa mengajukan KIP tersebut untuk membantu sedikit dari ya kesusahan kita membeli device itu. Nah, dari situ kan pemerintah sudah memberikan kebijakan. Nah, itu bisa kita manfaatkan seperti itu dan untuk mengurangi angka kenaikan COVID juga. Seperti itu, Mbak Yola. Baik, Mbak Vira, bisa diterima, Mbak Vira. Jadi pada intinya kesimpulan mungkin akan disampaikan oleh moderator ya. Pada intinya diskusi kita kali ini seperti yang sudah kita sampaikan barusan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri. Jadi kesimpulan diskusi kali ini, belajar online itu ada positif dan negatifnya. Positifnya kita bisa menghindari kerumunan, seperti Mbak Vira bilang. Lebih banyak waktu di rumah. Itu untuk lebih banyak waktu di rumah tuh mungkin kita bisa mengerjakan tugas lebih awal yang sudah dikasih dari pengajar. Dan untuk negatifnya, Mbak Yola bilang kurang efektif. Memang kurang efektif tuh seperti kayak kendala jaringan bisa, atau pembelajaran yang mungkin para pelajar tidak memahami, itu juga bisa. Dan untuk masalah bantuan dari pemerintah, banyak yang sudah mendapatkan bantuan itu, tapi jarang juga ada yang memakai gitu. Kayak juga jarang ada yang memanfaatkan bantuan tersebut, seperti PKH. Ada yang berhenti, ada yang masih dilanjutkan. Juga ada bantuan KIP. Seperti itu. Mungkin bisa diakhiri diskusi siang hari ini. Terima kasih untuk para pemateri, Mbak Vira Ilanvika dan Mbak Yola Distia Arsitarani. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.